3% kadang ya. Nah, ini aja udah lumayan seperti itu. Mungkin untuk yang di atas 50% tidak terlalu banyak gitu ya. Bagaimanapun hidrogen dihasilkan tadi tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gas. Nah ini ternyata startup pun sudah ada Helios, ada Rhino, ada Gold Hydrogen, ada H2EX, ada Hytera, ya, Mativo, Hydroma dan seterusnya, terutama di Amerika Utara tadi ya yang aktif dan juga di daerah Rusia ini ya. Ini titik-titiknya sudah banyak nih yang mereka sudah mapping kan yang untuk kemungkinan potensi geologic hydrogen dihasilkan. Ini kemudian juga di tahun 2024 semakin aktif tadi ya di Bogo di Mali Afrika tadi ini Hydroma explorernya. Hydroma itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini saat ini perusahaannya yang operatornya Hydroma. Kemudian di Kansas Amerika ini Hytera. Kemudian di Australia Selatan ada dua namanya Gold Hydrogen, ini perusahaannya tadi Gold Hydrogen. Nah ini Gold Hydrogen ya. Kemudian di Kansas juga ada Hytera juga, ini di lokasinya berbeda dengan yang atas, ini di Scott One, ini tadi di Sudorshetu, itulah pokoknya ya. Kemudian satu lagi Haynes One, ini masih belum dipastikan, belum tentukan. Seperti itu ya. Nah, ini tadi yang Gideon Hydrogen di Mali tadi. Nah, pemimpin daerahnya sekarang udah cukup jadi tajir nih ya akibat dari ini tadi penemuan gas hidrogen tadi. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang belum kita tahu, yang bagaimana itu terjadi, pembentukannya seperti apa, yang itu tentu jadi PR teman-teman ya di akademisi, di dunia penelitian gitu. What the resource potential, what are the characteristic of the best place to look for geological hydrogen, what prospecting technique can be used, how do we recover this hydrogen from subsurface, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan inilah atau dalam dunia metode penelitian kita sebut RQ ya, research question inilah yang harus kita tanyakan untuk mengarah ke tujuan penelitian yang lebih tajam, lebih mendalam, dan lebih kritis. Ya, tentu ada gap ya, knowledge gap terkait dengan misalkan subsurface kah, ataukah di di kedalaman berapa, seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman mappingkan. Atau bisa dibantu juga oleh teman-teman geofisik komputasi, misalkan ya, silahkan. Nah, ini potensi-potensi untuk secara paper, secara riset. Nah, ini ya dari tahun awal 2000 hingga ke 2020-an semakin meningkat nih paper terkait dengan natural hydrogen. Ya, nah ini kalau teman-teman kepo terkait natural hydrogen, coba pasti sekarang jumlah papernya jauh lebih banyak ya dibandingkan tahun 90 atau awal 2000-an. Dan negaranya ya bisa diperkirakan ya, Cina nomor satu, kemudian ada Amerika, ada Eropa nih ya, kemudian Kanada, Rusia dan seterusnya. Australia juga termasuk tinggi. Oke, di Indonesia ini masih belum. Ayo teman-teman di Tera, Geofisis, silakan lakukan riset terkait natural hydrogen atau geologic hydrogen ini. Oke, ini di Texas University, mereka melakukan ekstraksi efisiensi, penelitiannya seperti ini. Mereka mendesain something seperti swab, capture, extract hydrogen bubble, dan seterusnya. Kemudian ini di Lowlands National Laboratory, di Berkeley Lab, ya. Mereka juga menstimulasi production. Tadi dia berbasis injeksi something, bagaimana hidrogen itu bisa diproduksi secara geologik tadi pendekatannya. Kemudian laut water proses ini di Berkeley juga. Kemudian ini di MIT, banyak sekali ya. Mereka mendesain reaktornya dan juga AI dalam hal tadi ya, untuk pencarian lokasi dan seterusnya. Ini juga di kampus yang lainnya, New England Research, ini di lembaga risetnya, developing technique to stimulate geologic hydrogen through self-propagating fracture, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kalau ini adalah secara teori bagaimana pembentukan geologic hydrogen tadi ya. Akhirnya setelah dirangkum dari berbagai proses yang ada, kemudian dibuatlah skematik seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ketika air hujan atau apapun meresap, kemudian ke lapisan uh, bebatuan ini ya. H2O tadi, kemudian dia akan ke iron rich mantle rock. Di sini ada Fe2O3, kemudian bereaksi dengan H2O, dia menjadi Fe24 plus H2 ya. Nanti secara chemicalnya ada reaksinya, kemudian dia ada hydrogen trap ini di sedimen rock layer tadi atau salt layer. Nah, ketika tadi pengeboran minyak gitu ya, ternyata dia menemukan di hydrogen trap layer ini. Makanya gas hidrogennya tadi eh, apa keluar seperti itu. Nah, namun jangan salah, tidak semuanya terakumulasi.
di sublayer seperti ini. Kadang hidrogennya dia langsung merembes keluar, ya. Nah, merembes keluar. Namun ini ada fenomena yang disebut dengan fairy circle, ya, atau lingkaran peri. Nah, mereka sebutnya lingkaran peri. Ya, ini maksudnya apa? Di lingkungan hidrogennya itu banyak merembes keluar, itu tanaman nggak bisa hidup. Ya karena tanaman menghirup CO2 bukan hidrogen kan. Gitu. Nah, makanya mati di sini biasanya. Namun dia membentuk lingkaran. Nanti akan saya tunjukkan ya. Dan seterusnya pengeborannya kalaupun mau dilakukan seperti apa, kira-kira seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini lebih kurang tadi sama, saya skip saja dulu. Nah, ini step-stepnya dan ini ada beberapa macam pendekatan reaksinya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi lagi lebih mendalam, studi lebih mendalam, misalkan di lapisan olivin, serpentin, dan seterusnya, sehingga dihasilkan hidrogen seperti ini ya, dari eh, terjadi oksidasi, kemudian magnetite terbentuk, ada air juga dan ada hidrogen tadi di sini ya. Oke, ini tadi secara umum air hujan merembes, kemudian di iron rich rock layer hidrogen dihasilkan. Namun tadi ketika apakah dia tertrapping ataukah dia langsung lepas ke permukaan ya, subsurface ataupun surface tadi, nah itu lain-lain ya. Oke, jadi ini ada beberapa propose untuk bagaimana hidrogen di-generate tadi di radiolisis, secara serpentinisasi, deep-seated, dan secara in situ stress. Oke, ini tadi trap hydrogen, layer-layernya kira-kira mau melakukan ekstraksi nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini tentu saja untuk pendekatannya tadi, kira-kira kalau generation, migration, ataupun trappingnya itu berada di area apa dan seterusnya ada di sini ya. Bisa. Nah ini tadi yang saya sebutkan untuk produksinya tadi ataupun proses natural nitrogennya ada serpentinisasi, ada radiolisis, rock fracturing, dan magma degassing. Namun saat ini paling banyak diacu oleh para peneliti mengacunya ke serpentinisasi ini tadi ya. Ketika air merembes ketemu dengan salt rock layer ataupun rock layer tadi, misalkan di sini worsted ya, FeO tambah 2O dan menjadi Fe2O3 plus H2 menjadi hematit dan hidrogen. Nah ini yang paling banyak diamini oleh peneliti-peneliti lain. Namun pendekatan lainnya bisa juga ya, untuk nanti teman-teman bisa studi. Lanjut, ini lebih detail lagi apa yang terjadi untuk di persamaan di lapisan-lapisan tadi ya. Silakan nanti dilakukan studi lebih mendata, lebih detail lagi ya. Nah, oke, kemudian ada proses-prosesnya apa tadi? Radiolisis bisa dengan decomposition, bioactivity, degassing, ataupun serpentinisasi tadi ya, untuk produksi hidrogen secara alami ini. Oke, ini apa untuk di area-areanya. The occurrence of different type of hydrogen seperti itu. Kemudian ini adalah di Kansas tadi ya yang saya sebutkan. Tadi sebelumnya ini di daerah Nemaha dan juga di daerah Geneva Project. Ini lagi ongoing untuk eksplorasi natural hydrogen tadi. Ya, ini serpentinisasi tadi yang paling banyak dianut ya, seperti ini. Kemudian tadi di ini ya, ini kadang dia disebutnya rustling proses juga. Fe ketemu H2O menjadi Fe34 plus H2. Nah, ini agak beda lagi. Kalau tadi dia hematit, kalau ini magnetite ya, magnetite dan juga hidrogen dihasilkan. Makanya tergantung. Mungkin teman-teman bisa mensimulasikan juga kalau mau ya, secara lab misalkan kalau di subsurface bagaimana kasih tekanan berarti dan seterusnya silahkan. Itu ya. Ini mengenai estimasi LCOH-nya tadi, electrolysis cost of hydrogen, biayanya ini adalah ada green hydrogen, ini adalah blue hydrogen, kemudian ini green hydrogen, dan ini white hydrogen. Nah, white hydrogen diestimasi akan lebih murah dibanding yang lain, karena dia tidak memerlukan capex macam-macam, karena sudah alami. Tinggal ekstraksinya saja, bagaimana mengebornya, menyedotnya, kan gitu kira-kira ya. Oke, lanjut. Ini tadi rainbow hydrogen saya skip. Nah, kemudian tadi di Kansas, di Nemaha, proyek tadi hidrogen sekian persen, ada heliumnya juga. Kemudian di daerah Scott 1 tadi hidrogen 56% dan seterusnya. Beda-beda ya. Gitu.
Oke, ini di area yang lainnya juga untuk aplikasi hidrogen ya, saya skip yang sudah tadi. Nah, ini tadi di Nebraska. Ini ya di Geneva ya. Di Nebraska ini side project-nya seperti ini untuk yang mengeksplorasi hidrogen alami. Operatornya adalah Hytera ya, Hytera. Lanjut, kemudian ini yang di mana ini? Nebraska juga tadi sama ya, yang ini ya. Nah, ini side project-nya. Soal tandus seperti itu. Ya iyalah tadi sudah saya sebutkan kalau eh, vegetatifnya itu jadi hampir tidak ada. Berarti dia sebagai indikator berarti hidrogen banyak rembes ini gitu. Nah, cuman kadang ada satu lokasi karena ada geologi tertentu yang dia akan terakumulasi. Nah, inilah yang dieksplorasi yang dicoba disedot atau dibor tadi ya oleh operator-operator. Oke. Nah, ini di teritori vegetatif ini yang saat ini banyak diacu dengan pendekatan-pendekatan seperti ini biasanya kalau dia mengandung hidrogen di sini hanya tumbuhan-tumbuhan rendah atau bahkan tadi tandus ya yang ada vegetasinya ya nggak ada hidrogen merembes seperti itu. Nah ini disebut microseepage. Nah hidrogen ini dia merembes ke atas seperti itu. Nah kalau yang ini sudah kurang hidrogennya tumbuhan akan banyak seperti itu ya. Silakan pendekatan-pendekatan ini nanti oleh teman-teman geofisis dipelajari lebih mendalam. Ada juga rumusan-rumusannya, nanti ya silahkan pelajari. Wah ini sudah hampir 1 jam ya. Ini lokasi-lokasinya untuk yang potensi hidrogen, ada yang discover, ada yang masih deposit. Seperti itu. Coba teman-teman mapping dan juga khusus untuk area Nusantara kita Indonesia misalkan ya. Dan ini tadi yang saya sebutkan yang microseepage tadi membentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini di Brazil, ini di Australia ya. Bahkan dia diameternya aja tadi di 500 meter seperti itu. Itu ya teman-teman ya, banyak sekali. Coba cari kalau ada temuan-temuan nanti secara mappingnya, secara di udara tadi mungkin tampilan mirip seperti ini, jangan-jangan memang di bawahnya ada hidrogen seperti ini gitu ya. Nah, bisa kita explore nih, bisa kita lakukan studi. Dan seterusnya, ini konsentrasi hidrogennya berapa, bervariasi, lokasinya dan juga negara yang saat ini sudah dilakukan ya. Seperti ini termasuk Finland dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman baca, saya sudah share ya PPT-nya. Ini juga ada konsentrasi hidrogen, lokasi dan juga negaranya. Indonesia masih belum ya. Nah, mungkin teman-teman Pertamina juga belum akan share ya mungkin ya. Karena mereka masih terbatas. Oke.